Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, seringkali kita menghadapi berbagai cobaan, harapan, dan doa yang tidak terjawab sesuai dengan keinginan kita. Namun, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Dalam banyak kesempatan, kita mungkin tidak menyadari bahwa Allah telah menyelamatkan kita dari kehancuran, meskipun kita merasa kecewa atau terluka. Seringkali, apa yang kita anggap sebagai kegagalan adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar untuk kebaikan kita. Para sufi yang memiliki pemahaman mendalam tentang spiritualitas, meyakini bahwa setiap kejadian dalam hidup ini adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Bahkan, dalam setiap kesulitan dan ketidakpastian yang kita alami, ada hikmah yang lebih besar yang tidak dapat kita lihat secara langsung. Para sufi mengajarkan bahwa penyelamatan Allah sering datang dalam bentuk yang tidak kita duga, dan kadang-kadang kita baru menyadarinya setelah waktu yang lama. Melalui 10 tanda yang akan dibahas dalam materi ini, kita akan melihat bagaimana Allah menyelamatkan kita tanpa kita sadari, memberikan petunjuk dan jalan keluar dari berbagai kondisi sulit yang kita hadapi. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang sangat besar, yang terkadang datang dalam bentuk penundaan, kehilangan, atau cobaan yang tidak kita inginkan, namun pada akhirnya membawa kita menuju keselamatan dan kebaikan yang lebih besar. 1. Ketika harapan dan doamu tidak dikabulkan, karena Allah tahu apa yang ada di ujung jalan itu. Sebagai manusia, kita seringkali merasa kecewa dan frustrasi ketika doa-doa kita tidak dikabulkan sesuai dengan yang kita harapkan. Kita berharap bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita yang tampaknya baik dan benar, tetapi kenyataannya Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan. Namun, dalam pandangan Islam dan tasawuf, kita harus memahami bahwa ketidakterkabulnya doa kita adalah bentuk kasih sayang dan perlindungan dari Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, atau kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah memiliki pengetahuan yang tak terbatas tentang segala hal, termasuk masa depan yang tidak bisa kita lihat. Kita hanya mengetahui sebatas yang kita inginkan, sementara Allah mengetahui seluruh gambaran hidup kita, termasuk apa yang akan terjadi di masa depan jika doa kita dikabulkan. Dalam konteks ini, Allah mungkin menunda atau bahkan menolak doa kita karena Dia tahu bahwa apa yang kita harapkan bisa membawa kita pada jalan yang tidak baik. Sebagai contoh, seseorang yang berdoa agar mendapatkan pekerjaan tertentu, namun Allah tidak mengabulkan permohonannya. Mungkin pekerjaan yang diinginkan membawa dampak negatif bagi kehidupan spiritual dan moral seseorang tersebut, atau malah menjadi sumber kemunduran dalam hidupnya. Maka, Allah dengan kasih-Nya menggantikan pekerjaan tersebut dengan yang lebih baik, yang tidak hanya mendatangkan keberkahan dunia, tetapi juga keberkahan akhirat. Tasawuf mengajarkan bahwa kita harus meyakini bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk kita, meskipun itu bukan yang kita harapkan. Sufi mengajarkan kesabaran dan penerimaan terhadap takdir, karena mereka percaya bahwa setiap kejadian adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar.
Ketika kita menyadari bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita, kita harus berpikir bahwa Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang mungkin tidak kita pahami pada saat itu. Pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa keputusan Allah jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. 2. Ketika orang yang engkau cintai justru pergi dari hidupmu dan kamu tidak mengerti alasannya. Kehilangan orang yang kita cintai adalah salah satu ujian terbesar dalam hidup. Kita seringkali merasa sangat terluka dan bingung ketika orang yang kita sayangi pergi, entah itu karena perpisahan, kematian, atau alasan lainnya. Kehilangan tersebut bisa meninggalkan ruang kosong yang sulit diisi dan kadang-kadang membuat kita meragukan takdir Allah. Namun, dalam pandangan Islam dan tasawuf, kehilangan ini bukanlah suatu kebetulan atau musibah yang harus kita sesali, melainkan sebuah proses pembelajaran spiritual yang mendalam. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51, "Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal." Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, termasuk kehilangan orang yang kita cintai, adalah bagian dari takdir Allah yang sudah ditentukan. Bahkan dalam perpisahan atau kehilangan, ada hikmah yang lebih besar yang akan kita pahami seiring berjalannya waktu. Para sufi mengajarkan bahwa setiap perpisahan adalah cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa cinta kita hanya seharusnya ditujukan kepadanya. Terlalu banyak mencintai seseorang selain Allah bisa menjadi bentuk ketergantungan yang menghalangi kita dari tujuan hidup yang sebenarnya. Mungkin Allah menghilangkan seseorang dari hidup kita agar kita tidak terlalu bergantung pada manusia, tetapi justru untuk memperkuat ketergantungan kita kepadanya. Lebih jauh lagi, kehilangan tersebut bisa membuka jalan bagi kita untuk merenung, memperbaiki diri, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dalam pandangan tasawuf, para sufi mengajarkan bahwa kehilangan adalah salah satu cara untuk membersihkan hati dan membersihkan diri dari keterikatan duniawi. Sebagai hamba Allah, kita harus belajar untuk menerima setiap takdir dengan penuh keikhlasan dan kesadaran bahwa setiap peristiwa, bahkan yang menyakitkan sekalipun, adalah bagian dari rencananya yang lebih baik. 3. Ketika yang kamu dapatkan bukan yang kamu inginkan, tapi yang kamu butuhkan. Sebagai manusia, kita seringkali menginginkan sesuatu yang kita kira akan membuat hidup kita lebih baik atau lebih bahagia. Namun, Allah dalam kebijaksanaannya tidak selalu mengabulkan apa yang kita inginkan, melainkan memberi kita apa yang kita butuhkan. Dalam banyak kasus, kita mungkin merasa kecewa atau bahkan marah ketika apa yang kita harapkan tidak terwujud. Namun, dalam pandangan Islam, ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang paling nyata. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, atau kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan selalu apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan mungkin tidak selalu baik bagi kita, dan Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Contohnya, seseorang yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan tertentu atau pasangan hidup tertentu, namun akhirnya mendapatkan pekerjaan atau pasangan yang berbeda dari yang diinginkan. Pada awalnya, kita mungkin merasa kecewa atau bahkan merasa bahwa hidup kita berjalan ke arah yang salah. Namun, dalam perjalanan waktu, kita akan melihat bahwa pekerjaan atau pasangan yang diberikan Allah justru lebih membawa keberkahan dan kebahagiaan yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Dalam tasawuf, para sufi mengajarkan bahwa kita harus memandang hidup dengan kesabaran dan keikhlasan. Mereka mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan pada dunia dan menerima takdir Allah dengan lapang dada, karena segala sesuatu yang diberikannya pasti memiliki hikmah yang lebih besar. Dengan mengakui bahwa apa yang kita dapatkan adalah yang terbaik untuk kita,
kita belajar untuk lebih bersyukur kepada Allah atas setiap takdirnya. 4. Ketika hidup memaksamu pergi dari tempat yang kamu cintai, dan kamu tidak bisa melawan takdir itu. Terkadang, kita dipaksa untuk meninggalkan tempat atau situasi yang sangat kita cintai, entah itu karena pekerjaan, keluarga, atau kondisi hidup yang tidak bisa kita kontrol. Perpindahan ini bisa sangat menyakitkan dan membuat kita merasa terhempas. Namun, dalam Islam dan tasawuf, kita diajarkan bahwa perubahan dalam hidup adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah, dan kita harus menerima takdir tersebut dengan penuh keikhlasan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini mengingatkan kita bahwa segala peristiwa dalam hidup, meskipun terasa sulit dan tidak diinginkan, pasti dapat kita hadapi karena Allah tidak akan memberi ujian di luar kemampuan kita. Mungkin kita merasa tidak siap atau tidak rela untuk meninggalkan tempat yang kita cintai, tetapi Allah tahu bahwa ada hal yang lebih baik di masa depan yang hanya bisa tercapai jika kita mengikuti takdirnya. Para sufi mengajarkan bahwa setiap perubahan dalam hidup adalah cara Allah untuk membimbing kita menuju tujuan yang lebih baik. Ketika kita dipaksa untuk meninggalkan sesuatu yang kita cintai, itu bisa menjadi jalan menuju kedamaian spiritual dan pencerahan. Dalam tasawuf, perjalanan hidup dianggap sebagai perjalanan menuju Tuhan, dan setiap perubahan adalah langkah yang membawa kita lebih dekat kepadanya. 5. Ketika Allah mengambil seseorang dari hidupmu, agar kamu tidak bergantung pada manusia. Kehilangan seseorang yang kita cintai memang merupakan ujian berat yang seringkali membuat kita merasa terpuruk. Namun, dalam Islam, kita diajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah yang penuh hikmah. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk kami pasti akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ketika Allah mengambil seseorang dari hidup kita, ini bisa jadi merupakan cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa kita seharusnya tidak terlalu bergantung pada makhluknya. Kita seringkali terlena dan menganggap manusia sebagai sumber kebahagiaan, namun Allah ingin kita menyadari bahwa seharusnya ketergantungan kita hanya kepadanya. Dalam tasawuf, para sufi mengajarkan bahwa kehilangan ini adalah sarana untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita dipanggil untuk lebih mengandalkannya, bukan pada manusia, yang semuanya bisa berubah. Meskipun awalnya kita merasa kesepian atau kehilangan, justru melalui pengalaman ini kita diberi kesempatan untuk memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta dan mengisi kekosongan dengan cintanya. 6. Ketika kamu merasakan kesedihan yang sangat dalam, tetapi itu justru membuatmu dekat dengan Allah. Kesedihan adalah salah satu ujian terbesar dalam hidup, namun dalam Islam, kita diajarkan bahwa kesedihan dapat menjadi jalan untuk lebih dekat dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, yang mengajarkan kita bahwa setiap ujian pasti ada akhirnya dan Allah selalu memberikan jalan keluar. Saat kita menghadapi kesedihan, kita merasa lebih rentan dan membutuhkan pertolongan, dan seringkali itulah saat kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Dalam tasawuf, para sufi mengajarkan bahwa kesedihan merupakan cara Allah membersihkan hati kita dari keterikatan duniawi dan mengarahkan kita untuk lebih fokus padanya. Sebagai contoh, Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam merasakan kesedihan yang luar biasa, namun kesedihan mereka justru memperkuat hubungan mereka dengan Allah. Ketika kita merasakan kesedihan yang mendalam, Allah memberi kita kesempatan untuk merenung, memperbaiki diri, dan mendapatkan kedamaian batin yang hanya bisa datang dari kedekatan dengannya. Dengan sabar menghadapi kesedihan, kita memperoleh pelajaran berharga yang membawa kita kepada kedamaian sejati, baik di dunia maupun akhirat. 7. Ketika kamu terhindar dari lingkungan yang beracun, meskipun awalnya kamu merasa kesepian. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap hidup kita, dan terkadang kita terjebak dalam lingkungan yang tidak sehat,
baik itu dalam pertemanan, pekerjaan, atau hubungan keluarga. Allah, dalam kasih-Nya, seringkali memisahkan kita dari lingkungan yang beracun meskipun pada awalnya kita merasa kesepian atau kehilangan arah. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 9, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam agama, yang mengingatkan kita bahwa meskipun kita bisa berbuat baik kepada sesama, kita harus berhati-hati dalam memilih lingkungan yang mempengaruhi hati kita. Dalam ajaran tasawuf, para sufi mengajarkan bahwa kita perlu menjaga hati kita dari pengaruh negatif, dan kadangkala Allah memaksa kita keluar dari lingkungan yang tidak baik sebagai perlindungan bagi jiwa kita. Meskipun awalnya kita merasa kesepian, ini adalah kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mengisi kekosongan tersebut dengan hubungan yang lebih dalam dengannya. Dalam kesendirian, kita menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh lingkungan yang penuh dengan pengaruh buruk. Seiring waktu, kita akan menyadari bahwa Allah melindungi kita dari lingkungan yang tidak sehat untuk menjaga hati kita tetap bersih dan dekat dengannya. 8. Ketika kamu mendapatkan cobaan yang justru membentuk karakter dan keimananmu. Cobaan hidup seringkali datang dalam bentuk yang tidak kita inginkan, namun dalam Islam, kita diyakinkan bahwa setiap ujian memiliki tujuan yang lebih besar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, yang berarti setiap cobaan yang datang adalah ujian yang sesuai dengan kemampuan kita. Ujian tersebut adalah sarana untuk menguji keteguhan iman kita dan membentuk karakter kita. Dalam ajaran tasawuf, para sufi percaya bahwa setiap ujian hidup memiliki hikmah yang mendalam, yaitu untuk membersihkan hati dan memperkuat iman. Cobaan yang datang, meskipun tampak berat dan penuh tantangan, sebenarnya adalah cara Allah untuk mengajarkan kita kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Seiring berjalannya waktu, kita akan merasakan bahwa ujian tersebut telah membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat dengan Allah. Dengan kesabaran dan ketakwaan, setiap cobaan dapat membawa kita menuju kedekatan yang lebih dalam dengannya dan memperbaiki kualitas ibadah kita. 9. Ketika Allah menggagalkan cintamu kepada dunia, agar kamu lebih mencintai akhirat. Cinta duniawi seringkali membuat kita terjebak dalam pencarian kesenangan, kekayaan, dan kemewahan, sehingga kita lupa akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, hiburan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan antara kalian, yang mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak lebih dari sementara. Allah kadang-kadang menggagalkan cinta kita terhadap dunia dengan cara yang tidak kita harapkan, seperti kegagalan dalam karir atau harta, agar kita lebih fokus pada kehidupan akhirat yang abadi. Dalam ajaran tasawuf, para sufi mengajarkan bahwa dunia adalah ladang amal untuk akhirat, dan kita tidak boleh terperangkap dalam cinta kepada dunia. Allah ingin agar kita mengalihkan perhatian kita dari kesenangan dunia yang sementara menuju cinta yang lebih tinggi, yaitu cinta kepada akhirat dan keridhoannya. Ketika Allah menggagalkan cinta kita terhadap dunia, itu adalah caranya untuk mengingatkan kita akan kehidupan yang lebih abadi, dan dengan itu, kita akan lebih mendalami makna hidup yang sejati. 10. Ketika kamu baru menyadari bertahun-tahun kemudian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkanmu. Seringkali, kita baru menyadari kebesaran Allah setelah bertahun-tahun berlalu. Pada saat sebuah peristiwa terjadi, kita mungkin merasa bingung, terpuruk, atau bahkan marah karena tidak memahami takdirnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kita mulai melihat bahwa Allah telah menyelamatkan kita dari keburukan yang lebih besar dan membawa kita pada kebaikan yang lebih baik. Ini adalah cara Allah untuk mengajarkan kita tentang kesabaran, tawakal, dan kepercayaan penuh kepadanya. Dalam ajaran tasawuf, para sufi mengajarkan bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar,
dan meskipun kita tidak memahami alasan dibaliknya pada waktu itu, kita harus yakin bahwa semua yang terjadi adalah untuk kebaikan kita. Kadang, Allah menyelamatkan kita dari bahaya atau kehancuran yang tidak kita sadari pada saat itu, dan hanya dengan waktu kita bisa melihat kebijaksanaannya yang sempurna. Ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, sabar, dan percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita, meskipun kita tidak selalu bisa memahaminya pada saat itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan ini penuh dengan ujian dan perjalanan yang tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Namun, dalam setiap peristiwa yang kita alami, ada hikmah yang tersembunyi dan kasih sayang Allah yang tidak kita sadari. Setiap tanda yang datang dalam hidup kita adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, bahkan dari kehancuran yang tidak kita pahami pada waktu itu. Sebagai umat Islam, kita harus selalu percaya bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, meskipun terkadang jalan yang kita tempuh tidak sesuai dengan keinginan kita. Dalam ajaran Sufi, kita diajarkan untuk melihat setiap kejadian sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Kita tidak boleh terjebak dalam kesedihan atau kekecewaan, tetapi harus menyadari bahwa setiap cobaan adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat iman kita. Dengan pandangan seperti ini, kita akan lebih mudah menerima takdir dan merasa tenang meskipun hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ketika kita melihat kembali perjalanan hidup kita akan menyadari bahwa Allah telah menyelamatkan kita dari banyak hal yang tidak kita sadari. Setiap langkah yang kita ambil, meskipun sulit dan penuh tantangan, adalah bagian dari penyelamatannya yang besar. Oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur atas segala hal yang Allah takdirkan dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.